Apakah Galbay, Shopee Paylater, dan Shopee Pinjam itu aman? Masalah aman tidak aman ya, itu balik lagi ke diri kamu. Nah, jadi kenapa saya bilang masalah aman tidak aman itu balik lagi ke diri kamu? Jadi kesimpulannya, kalau kamu tahu, ya kamu pasti merasa aman. Tapi kalau kamu tidak tahu, sudah jelas pasti kamu merasa tidak aman ya. Karena kamu panik, karena kamu ketakutan. Jadi solusinya ya, kalau kamu mau aman, ya kamu simak video ini. Karena di video kali ini saya akan bongkar rahasia tentang Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini ya. Kalau kamu simak video ini, saya berjamin kamu tidak akan lagi takut Galbay atau Gebay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Tapi sebelumnya kamu juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya. Karena di channel ini saya akan bahas seputaran dunia perpinjolan. Seperti bagaimana cara menghadapi DC lapangan, seperti bagaimana cara menghentikan teror DC pinjol, dan lain-lain. Intinya tentang dunia perpinjolan. Jadi kalau kamu nasabah pinjaman online, kamu wajib sekali subscribe channel ini. Catat, subscribe itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di subscribe. Oke baik, daripada lama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk yang pertama sudah jelas ya, kak, ini nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Apakah benar kalau kita Galbay atau Gebay di Shopee Paylater itu aman atau tidak aman? Sekali lagi, masalah aman tidak aman itu kembali lagi ke diri kamu. Jadi maksudnya kalau kamu tidak tahu sama sekali tentang Shopee Paylater dan Shopee Pinjam, ya pasti kamu merasa tidak aman ya, karena kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu tahu tentang Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ya, kamu pasti merasa aman, karena kamu tidak akan ketakutan. Nah, apakah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini memiliki DC lapangan? Pasti hal yang pertama yang ditakuti oleh nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini tentang DC lapangan atau PC ya. Itu tidak menutup kemungkinan, karena saya juga tahu ya, itu yang ditakuti oleh kebanyakan nasabah Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Karena mengingat Shopee Paylater ini itu pinjol legal atau pinjol yang sudah besar ya, dan pinjol yang sudah tersohor juga. Jadi sudah dipastikan kebanyakan nasabah yang Galbay atau Gebay di Shopee Paylater ini mereka takut tentang DC lapangan atau PC Shopee Paylater ini. Padahal pada kenyataannya ya, meskipun Shopee Paylater ini pinjol legal, pinjol yang sudah besar, tapi pada kenyataannya mereka ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali ya. Meskipun mereka ini pinjol yang sudah besar, kenapa mereka tidak memiliki DC lapangan? Yaitu maka kembali lagi ke perusahaan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ya. Padahal mereka itu mempunyai wewenang untuk memiliki DC lapangan ya. Tapi sampai saat ini Shopee Paylater dan Shopee Pinjam itu tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Jadi buat kalian nih yang Galbay atau Gebay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ya, kalian gak usah takut, kalian gak usah panik ya tentang DC lapangan atau PC Shopee Paylater ini, karena mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Nah, itu untuk yang pertama yang harus kamu ketahui. Dan untuk yang selanjutnya ya, yang ditakuti hampir semua nasabah Shopee Paylater itu di bawah ke jalur hukum. Karena mengingat ya, yang Galbay di Shopee Paylater itu bukan kecil lagi, tapi kebanyakan besar-besar ya. Seperti belasan juta, bahkan puluhan juta. Itu yang terjadi kalau Galbay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini. Nah, apakah kita bisa dibawa ke jalur hukum atau kita bisa dituntut ya? Jawabannya itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada pasal utang piutang, kalian itu bisa dipidanakan atau kalian bisa dibawa ke jalur hukum. Itu tidak ada ya. Ada juga pasal hak asasi manusia ya, di mana setiap manusia yang punya utang piutang jika tidak mampu membayarnya ya, maka utangnya itu dihanguskan atau dilunaskan. Jadi tidak ada pasal utang piutang, kamu itu bisa dipenjarakan. Jadi kesimpulannya, mau kamu Galbay belasan juta, kamu Galbay puluhan juta ya, kamu tidak akan bisa dipenjarakan atau kamu tidak akan bisa dipidanakan. Nah, jadi itulah yang harus kamu ketahui. Kamu juga harus tahu ya, resiko terberat Galbay atau Gebay di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini ya. Ini resiko terberatnya. Itu hanya nama kamu masuk slik OJK saja ya. Tidak ada resiko terberat dibawa ke jalur hukum, datangi ke rumah, disita barang kita, dan lain, itu tidak ada ya. Resiko terberatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Nah, jadi buat kamu nasabah Shopee Paylater ya, dan Shopee Pinjam, kalau kamu sudah tahu tentang Shopee Paylater dua hal tersebut ya, saya berjamin kamu akan Galbay dengan aman-aman saja ya. Kenapa? Karena kamu tidak akan panik, kamu tidak akan takut ya. Karena kamu tahu, karena Shopee Paylater ini tidak memiliki DC lapangan atau PC. Jadi tidak akan datang ke rumah. Dan yang kedua, kamu tidak akan bisa dibawa ke jalur hukum. Dari kesimpulannya, Galbay Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini itu aman untuk digalbaykan. Tapi perlu diingat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kembali lagi ke diri kamu masing-masing ya. Kalau kamu tidak punya uang, kalau kadang kamu sedang sulit ya, ya mau bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kalian semua nasabah pinjaman online atau buat kalian semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.